Saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama, ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan, lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu, jumpai sanak saudaramu. Kita sudah sangat toleransi, tetapi mereka tidak toleransi dengan kita Islam. Mereka ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam. Sebelum terlambat, bangkit, berjuang. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di video kali ini. Teman-teman, berita terbaru dan terhangat saya tadi temukan ya di grup Facebook, di grupnya pendukung Nikita Mirzani ya teman-teman sekalian. Di mana teman-teman ada seorang ustadz yang berkuar-kuar di atas mobilnya ya. Dia membahas tentang orang-orang yang mudik dan juga membahas tentang larangan untuk mudik. Teman-teman sekalian, ini lucu sekali ya. Dia mengkaitkannya dengan agama. Katanya dalam videonya itu, yang mudik silakan mudik, yang mau ketemu dengan ayahnya, mamanya, saudaranya, dan juga keluarga, kerabatnya, siapapun yang mau silahkan saja katanya. Ya, tidak usah mendengarkan aturan yang sudah ditetapkan ya. Jadi teman-teman, yang menariknya di sini dia mencoba untuk mengkaitkannya dengan agama. Dia katakan bahwa mereka itu sudah diperbudak oleh komunis ya. Mereka itu bekerja untuk komunis dan mereka bertujuan untuk menghancurkan Islam, membunuh orang-orang Islam, meniadakan Islam di Indonesia ini. Jadi dia mulai provokator teman-teman sekalian. Saya tahu ya, ada begitu banyak ustadz yang sudah diciduk, banyak ustadz yang sudah diproses ya oleh hukum. Karena apa? Karena ceramah-ceramah mereka dan juga ajaran mereka yang penuh dengan provokator ya teman-teman sekalian, yang memicu umat yang dangkal imannya, dangkal pengetahuannya akan bertindak untuk melawan pemerintah. Dan yang paling penting di sini, di kalimatnya nanti teman-teman, dia katakan bahwa Indonesia ini merdeka dengan satu kata, takbir. Takbir katanya ya. Jadi Indonesia menang dengan itu bukan karena berdasarkan Pancasila yang memiliki dasar negara pada waktu itu, karena dasar negara yaitu Pancasila dijadikan karena kemerdekaan itu berdasarkan itu teman-teman sekalian. Jadi bukan melalui satu agama saja. Untuk teman-teman supaya jelasnya, mari kita terlebih dahulu untuk melihat videonya. Nanti kita akan berkomentar secara bersama-sama. Oke, mari kita langsung saja melihat videonya. Saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama, ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan, lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu, jumpai sanak saudaramu. Minta keampunan daripada Allah SWT, minta kerelaan, minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim setan iblis yang sudah dikuasai komunis. Mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan, pupuk persatuan, lawan rezim yang zalim ini. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan. Indonesia milik kita. Merdeka Indonesia dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sudah sangat... Ya teman-teman sekalian, kita stopkan dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ada hal yang menarik di sini teman-teman sekalian dengan apa yang dia sampaikan, bahwa terobos semua perbatasan-perbatasan, terobos semua
penyekatan-penyekatan yang ada. Indonesia ini milik kita katanya teman-teman sekalian. Karena Indonesia ini merdeka karena satu kata yaitu takdir. Teman-teman sekalian, ada suara orang tua saya dengarkan di situ. Dia katakan juga takdir. Dan juga kedua anak yang ada di mobil itu teman-teman juga ikutan dengan mengatakan takbir. Teman-teman sekalian, saya tidak tahu ini bahasa yang paling populer bahkan sampai anak kecil. Kemarin kita melihat video anak kecil yang diajarkan ceramah untuk berkata takbir dan juga membela Habib Rizik Syihab ya. Jadi lucu teman-teman sekalian ya. Mereka udah tahu bahwa perilaku-perilaku para ustadz ini ya memang tidak semua ustadz, tidak semua. Tetapi otak-otak kandrun jangan salah begitu banyak di Indonesia ini ya. Sehingga mereka menjadi provokator teman-teman ya. Mereka membuat statement-statement yang memang tidak berdasar menurut saya. Jadi perhatikan apa yang dia katakan tadi teman-teman sekalian. Indonesia ini merdeka karena satu kata takdir. Lalu bagaimana dengan orang yang beragama Kristen waktu itu? Bagaimana orang yang beragama Katolik, yang beragama Buddha, Hindu? Ya, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka dilupakan begitu saja? Jadi teman-teman sekalian, saya sangat heran ya. Pemerintah melarang untuk mudik itu untuk kebaikan masyarakat. Dan perlu kita ketahui bersama, buat teman-teman yang menonton channel ini, saudara-saudari saya yang Kristen, dengarkan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk kepentingan pribadi kita. Selagi aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diberlakukan secara oknum atau secara personal ya, misalnya saya secara pribadi ataupun hanya agama Kristen misalnya, ya mungkin hal ini kita bisa tolak ya. Dan saya setuju dengan Ustadz ini ketika dia menyampaikan hal ini. Jika aturan yang diberlakukan oleh pemerintah ini hanya diberlakukan kepada Islam. Tetapi pada kenyataannya bukan hanya kepada Islam. Ini nasional. Seluruh Indonesia dilarang untuk mudik. Ya, karena apa? Karena ini penyakit yang membahayakan Ustadz. Ini penyakit yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Oleh karenanya, untuk mencegahnya adalah menjaga jarak, jangan berkerumun, jangan pulang ke saudara-saudari dulu, kasihani mereka, sayangi mereka. Jangan sampai Anda sudah terpapar dengan virus corona ini, begitu Anda mudik ketemu dengan keluarga semua teman-teman, saudara bisa bawa penyakit ketika saudara kalian, ya orang tua kalian dalam keadaan lemah imun tubuhnya. Bisa saja dia kena corona. Kalian sih tidak apa-apa ya. Karena mungkin imun tubuh kalian itu bagus. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan orang tua yang sudah lanjut usianya? Bagaimana dengan yang sudah punya penyakit bawaan? Ketika ketemu dengan saudara, tentunya dia akan terpapar dengan virus ini. Itulah tujuannya Tuhan memakai pemerintah untuk menegakkan aturan di bulan atau di tahun 2021 ini, mulai dari tahun 2020, itu semua berguna untuk kebaikan kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, jangan ikuti apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, karena ini tentunya penyesat dan ini ciri-ciri kandrun yang akan memberontak terhadap pemerintah. Ya, ini nampak sekali teman-teman sekalian. Oke, mari kita lanjutkan untuk melihat videonya teman-teman. Karena ini sangat menarik. Sangat toleransi. Tetapi mereka tidak toleransi dengan kita Islam. Mereka ingin membungkam Islam. Ingin membunuh orang Islam. Ingin menghilangkan agama Islam. Sebelum terlambat. Bangkit, berjuang. Ya, teman-teman sekalian. Sudah dengarkan sendiri ya. Di bagian videonya ini teman-teman. Ini sangat lucu sekali. Ya. Apa hubungannya dengan aturan pemerintah yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dengan agama Islam? Ini tidak nyambung teman-teman ya. Tapi inilah otak-otak kadrun yang mencoba untuk menghubung-hubungkan ya. Supaya ada kericuhan, supaya ada kontradiksi antara agama dan pemerintah. Ya, ini penghasut rakyat teman-teman sekalian.
Jadi tak salah polisi-polisi, aparat kepolisian ya untuk menangkap orang-orang seperti ini. Ya walaupun ya seperti pemuda yang kemarin kita bahas teman-teman, dia berkata bahwa kita harus berjuang ya, kok ulama-ulama, ustadz-ustadz ditangkap gitu loh. Berapa lama, berapa banyak lagi yang harus ditangkap gitu. Ya orang-orang seperti ini harus ditangkap. Ya, ini perusak bangsa teman-teman sekalian. Ya, lihat katanya, kita Islam sudah berusaha untuk toleransi. Toleransi kita besar. Wow, buka mata lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar Ustadz. Ya, di mana toleransi yang ada selama ini? Gereja ditutup di mana-mana. Ibadah-ibadah Kristen dibongkar di mana-mana. Larangan gereja di mana-mana. Ya, kita melihat itu. Toleransinya di mana? Ya, gitu. Orang Kristen mau ibadah diganggu. Gitu. Bahkan pemerintah pun dilawan. Ya, pemerintah dilawan. Siapa di sini yang toleransi? Di mana toleransi Anda, Ustaz? Teman-teman dia katakan mereka ingin bungkam Islam. Mereka ingin meniadakan Islam. Ingin membunuh orang-orang Islam. Ini provokator teman-teman sekalian. Dia memprovokasi masyarakat Indonesia. Khususnya yang beragama Islam teman-teman sekalian ya. Ini merusak orang ini. Gitu. Ya harus secepatnya diciduk dan puji Tuhan teman-teman sekalian. Ya. Tidak lama waktunya. Karena video itu, provokasinya ini langsung sampai ke Mabes Polri teman-teman. Dan itu langsung ditindaklanjuti. Tidak begitu lama dan langsung ditangkap. Nanti kita lihat videonya. Ya, kita lihat. Teman-teman, saya mau pesan buat kita. Bahwa apapun yang menjadi keputusan pemerintah, hargailah. Karena di dalam kekristenan diajarkan dalam Roma pasal 13. Tunduklah kepada pemerintah sama seperti Anda tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada pemerintah yang bukan berasal daripada Allah. Allah yang menentukan mereka untuk memimpin Anda di negeri ini. Hargailah mereka. Selama jabatan mereka menjadi pemimpin bagi bangsa ini, hargailah mereka. Jadi teman-teman, janganlah belajar untuk memberontak terhadap pemerintah. Janganlah belajar untuk membusukkan pemerintah dan menghubung-hubungkannya dengan agama. Ya, karena sangat tidak nyambung. Ketika kita membawa ke ranah agama apa yang menjadi keputusan pemerintah ini, gitu. Biarkan mereka yang ustadz-ustadz radikal, ustadz-ustadz kadrun, ya, gitu. Mereka membenci pemerintah tapi masih tinggal di Indonesia ini. Mereka membenci kepemimpinan Presiden Jokowi, tetapi mereka masih tinggal di Indonesia ini. Aneh bin ajaib, kata Yahya Waloni. Jadi teman-teman, ya, mari kita menghargai apapun keputusan daripada pemerintah, asalkan itu tidak dibuat secara sepihak teman-teman sekalian. Misalnya kepada suku ini, suku itu, agama ini, agama itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya. Jadi inilah ya yang harus kita jaga. Jangan sampai kita terprovokasi seperti yang dilakukan oleh Ustadz ini dan yang disampaikannya teman-teman sekalian. Untuk itu, mari kita lihat ending dari kalimat-kalimat yang diucapkannya, yang membuat kontradiksi tentunya dan juga menyakiti pemerintah. Jadi kita lihat videonya seperti apa video lanjutannya ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Bantuan dijemput dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan berkenaan dengan video. Mudah-mudahan berjet, insya Allah kemudahan untuk dan selamat dunia. Bantuan dijemput dari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan berkenaan dengan video. Mudah-mudahan berjet, insya Allah kemudahan untuk dan selamat dunia.